Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dari modul dan package. Lalu saya akan melakukan praktikum hands-on NetAcad modul 133. Lalu menjelaskan struktur package dan modul dari tugas yang telah diberikan. Dan yang terakhir akan menunjukkan hasil running dari program yang telah saya buat. Langsung saja kita masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu pengertian modul dan package. Jadi, modul dalam Python merupakan sebuah file yang berisi kode-kode Python. Kode-kode ini dapat berupa kelas, variabel, maupun fungsi. Modul ini digunakan untuk mengatur kode-kode Python menjadi unit-unit lebih kecil dan terstruktur. File modul itu memiliki ekstensi .py. Lalu untuk menggunakannya kita dapat menggunakan perkataan import. Lalu yang berikutnya ada package. Package adalah cara untuk mengatur atau mengorganisir modul-modul Python ke dalam struktur yang ada di direktori. Lalu package memungkinkan kita untuk mengelompokkan modul-modul terkait secara bersamaan. Tujuan dari modul dan package itu memungkinkan kita untuk menggunakan kembali kode yang telah kita tulis sebelumnya. Fungsi, kelas, dan variabel yang telah didefinisikan pada modul yang telah kita buat dapat diimpor dan digunakan pada program lain. Hal-hal tersebut dapat menghemat waktu dan juga upaya pengembangan. Dengan modul dan package, kita bisa membagi kode menjadi bagian-bagian lebih kecil dan mudah dikelola. Dan memungkinkan kembali bagi kita untuk menjalankan kode tersebut tanpa perlu menulis ulang. Lalu berikutnya di sini saya akan melakukan praktikum hands-on dari NetAcad. Langsung saja kita buka NetAcad-nya. Jadi pada file 1 ini, jadi pada step 1 ini ada contoh-contohnya. Di sini terdapat contoh dari modul alpha yang mendefinisikan fungsi-fungsi dari alpha itu sendiri. Pada step 3 ini ada struktur dari package extra. Seperti yang bisa kita lihat bahwa pada folder extra itu terdapat folder lagi yaitu good dan ugly. Di dalam good terdapat base, lalu di dalam semua folder-folder ini terdapat modul-modul seperti alpha, beta, sigma, tau, omega, dan psi. Langsung saja kita masuk pada step yang ke-6. Pada step ke-6 ini, teman-teman dapat langsung mendownload package-nya tanpa perlu membuat satu-satu seperti ini. Jadi, teman-teman semua bisa langsung download aja. Setelah di-download, kita bisa lihat dan teman-teman semua bisa langsung saja ekstra file yang telah di-download atau package yang telah di-download tadi, silakan diekstrak. Lalu kita lihat kembali strukturnya bahwa package ini berada di dalam folder py. Jadi kita harus buat dulu folder py-nya. Kita buat folder py sini. Lalu kita lihat kembali strukturnya. Di dalam py ini terdapat modules, packages, dan props. Jadi kita buat dulu. Jadi kita buat dulu di sini modules. Lalu ada packages. Lalu ada props. Kita lihat lagi.
Di dalam package ini terdapat ekstra yang tadi udah kita download. Jadi kita pindahin ekstra tadi, yang file yang kita download yang udah diekstrak, kita pindahin ke dalam package. Lalu kita lihat lagi, prox ini ternyata berisi main, jadi kita harus buat dulu modul mainnya. Kita langsung buka CMD, lalu kita masuk ke device, ke folder tadi, ke directory tadi. Kita masuk lagi ke prox, lalu kita bakal buat modulnya. Nah, ternyata saya salah ketik. Seharusnya Pak menggunakan titik. Lalu kita bisa lihat di dalam prox sudah terdapat modul main2.py. Kita coba cek. Kita bisa lihat package-nya, bahwa di dalam package ada ekstra tadi, ada boot, ada ugly, lalu di prox ya ada modul main. Di sini juga ada terdapat modul-modul. Lalu kita lanjut saja. Kita lanjut ke step yang ketujuh. Jadi pada step ketujuh ini kita bakal manggil satu modul. Langsung aja kita coba. Kita salin aja langsung. Sebentar. Kita salin, kita save, kita coba jalanin. Kita masuk dulu ke prox. Kita coba cek. Terjadi error. Jadi kita harus perbaiki dulu kode-kodenya. F-nya itu harus huruf besar ya. Jadi kita harus perhatikan besar kecil dari hurufnya. Kita coba lagi. Bisa dilihat bahwasannya di sini kita telah berhasil memanggil satu modul, yaitu modul iota. Kita lanjut lagi. Ini teks ini yang main2.py ini sama yang di bawah itu sama aja. Jadi kita satu aja. Kita langsung lanjut aja ke step 8. Step 8 juga sama. Jadi kita langsung cobain. Kita salin. Kita langsung coba. Udah pasti error, jadi kita harus perbaiki dulu kode-kodenya. Seharusnya sudah bisa karena kita sudah perbaiki. Nah, bisa kita lihat, jadi pada step 8 ini kita
akan memanggil dua modul sekaligus. Bisa dilihat di sini kita telah berhasil memanggil modul sigma dan tau. Kita lanjut kembali. Kita lanjut ke step 9. Jadi pada step 9 ini kita tidak menggunakan package yang ekstra tadi. Jadi kita gunainnya itu extrapack.zip. Jadi teman-teman semua bisa download dulu lalu diekstrak. Langsung aja coba kita download. Teman-teman semua bisa ekstrak lalu dimasukkan ke dalam package sama extra. Lalu kita rename jadi extrapack.zip. Setelah itu kita bakal cobain step 9. Kita bisa langsung salin aja. Kita tempel di sini. Kita langsung coba jalanin, udah pasti error. Jadi kita harus perbaiki lagi. Kita perbaiki ininya. Lalu untuk huruf F-nya harus besar semua. Seharusnya sudah bisa dijalankan. Seperti yang bisa kita lihat, di sini kita sudah berhasil memanggil modul sigma, alpha, iota, dan juga beta. Jadi step 9 sudah berhasil. Jadi pada step 9 ini kita tidak panggil fungsinya dari extra, tetapi kita panggil fungsinya itu dari extrapack.zip yang udah kita download tadi. Dan kita sudah berhasil. Jadi mungkin itu saja untuk hands-on-nya, yaitu melakukan praktik dari NetArcade modul 133 tentang package dan modul. Berikutnya saya akan melanjutkan atau membahas tentang implementasi dari mini project yang telah saya buat. Jadi pada mini project kali ini kita akan membuat aplikasi berbasis menu konsol untuk memonitor suhu dan kelembapan pada beberapa ruangan di rumah pintar. Data sensor tersebut akan disimulasikan secara acak menggunakan library random untuk menghasilkan data suhu dan kelembapan dalam rentang tertentu. Yang di sini juga terdapat fitur-fitur utamanya, yaitu kita akan memastikan data sensornya itu valid, seperti suhu dalam rentang 0 sampai 60 derajat Celcius, yang dimana itu merupakan suhu wajar atau suhu normal pada sebuah rumah. Di sini saya telah membuat fungsi-fungsi atau kode-kode terkait dengan project tersebut. Jadi modul main ini merupakan modul yang berisi fungsi utama yang dimana berperan untuk memanggil fungsi dari modul lain untuk dicetak outputnya. Lalu berikutnya ada modul sensor. Di dalamnya terdapat fungsi-fungsi untuk mengenerate suhu dan kelembapan secara acak. Lalu suhu dan kelembapannya itu tentunya pada batas wajar di rumah biasa.
Kita coba cek. Kita coba cek. Seperti ini struktur dari package dan modul dari mini project yang telah saya buat. Jadi ada monitoring yang berisi modul main, lalu ada sensor yang berisi modul sensor simulator. Lalu kita langsung coba saja untuk jalankan. Di sini kita akan keluar output, masukkan nama ruangan yang ingin dipantau. Kita bisa langsung saja masukkan input ya. Seperti contoh, kita akan mengecek suhu di dapur. Jadi akan keluar suhunya berapa, kelembabannya berapa dari dapur. Kita coba lagi. Kita mau mengecek suhu dan kelembapan pada kamar tidur. Suhunya segini dan juga kelembapannya segini pada kamar tidur. Kita coba cek lagi ruang tamu. Jadi kode-kode yang telah saya buat itu berjalan lancar ya, tidak terjadi error. Lalu seperti yang bisa kita lihat, suhu-suhunya juga di sini sudah pada batas wajar rumah pada umumnya. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.